6 lembaga HAM mengumumkan dibentuknya Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia. Lembaga ini dibentuk untuk mencari fakta terkait unjuk rasa dan kerusuhan yang terjadi akhir Agustus hingga awal September di Jakarta dan sejumlah daerah lain. Tim independen pencari fakta yang dibentuk 6 Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia atau LNHAM akan mendalami dugaan orang hilang dan aktor kerusuhan dalam rangkaian unjuk rasa pada 25 Agustus hingga awal September 2025. Termasuk mendalami kemungkinan keterlibatan institusi tertentu dalam peristiwa ini. LNHAM terdiri atas Komnas HAM, Komnas Perempuan, Ombudsman RI, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK, Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI, dan Komisi Nasional Disabilitas. LNHAM tidak dibentuk atas perintah Presiden, namun lembaga ini akan bekerja secara independen. Pada prinsipnya, tim LNHAM ini akan melakukan pencarian fakta untuk mendapatkan fakta-fakta sekomprehensif mungkin dari peristiwa 25 hingga September. Artinya seluruh hal yang terjadi, apakah kekerasan, apakah penangkapan sewenang-wenang, atau korban yang meninggal, korban yang terdampak, dan lain-lain, itu semua akan kami identifikasi gitu ya, kemudian dianalisis dan mendapatkan satu laporan yang komprehensif dan tentunya akan disampaikan kepada Presiden dan DPR. Sehari sebelum 6 lembaga HAM mengumumkan pembentukan LNHAM, Presiden Prabowo setuju membentuk tim investigasi independen untuk mengungkap unjuk rasa disertai kerusuhan. Salah satu tuntutan masyarakat sipil yang juga menjadi aspirasi kami dari GNB adalah perlunya dibentuk komisi investigasi independen terkait dengan kejadian Prahara Agustus beberapa waktu yang lalu yang menimbulkan jumlah korban jiwa, korban kekerasan, luka-luka dan seterusnya yang cukup banyak. Presiden menyetujui pembentukan itu. Pada Kamis 11 September lalu, Lukman Hakim bersama sejumlah tokoh Gerakan Nurani Bangsa berdiskusi dengan Presiden Prabowo Subianto terkait pembentukan Komisi Independen Pencari Fakta, mengingat unjuk rasa yang terjadi pada akhir Agustus hingga awal September lalu telah menimbulkan korban jiwa, luka, dan perusakan fasilitas umum. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, perseteruan antara influencer Ferry Irwandi dengan pihak Tentara Nasional Indonesia akhirnya mencapai titik akhir yang menyejukkan. Melalui unggahan media sosial Instagram, Ferry umumkan kedua belah pihak telah sepakat berdamai. Sabtu sore, influencer Ferry Irwandi menggugah update di media sosial Instagram terkait perseteruan dirinya dengan TNI. Dalam unggahan tersebut, Ferry menjelaskan pihak Tentara Nasional Indonesia sudah meminta maaf atas situasi yang terjadi dan dihadapi oleh Ferry. Begitu juga sebaliknya, di mana Ferry yang sudah meminta maaf atas situasi yang terjadi pada tubuh TNI saat ini. Selain itu, Ferry Irwandi juga menegaskan, kedepannya sudah tidak ada lanjutan hukum apapun terhadap dirinya. Urusan antara Ferry dan TNI pun selesai. Dari Tim Liputan iNews melaporkan. Sebelumnya Polda Metro Jaya menegaskan aduan dan Cyber TNI terhadap Ferry Irwandi hanya masuk kategori pencemaran nama baik. Sesuai putusan Mahkamah Konstitusi, laporan seperti itu hanya bisa dilakukan perorangan, bukan institusi. Jadi TNI sebagai institusi tidak bisa membuat laporan ke kepolisian. Polda Metro Jaya menegaskan aduan dan Cyber TNI terhadap Ferry Irwandi masuk kategori pencemaran nama baik. Namun sesuai putusan Mahkamah Konstitusi, laporan seperti itu hanya bisa dilakukan perorangan, bukan institusi. Pencemaran nama baik terhadap institusi atau terhadap orang institusi? Korbannya siapa? Institusi aja. Institusi. Sebelumnya Dansa Cyber TNI Brigjen Juwinta Omboh Sembiring bersama jajaran perwira tinggi mendatangi Polda Metro Jaya untuk berkonsultasi terkait temuan dugaan pelanggaran oleh Ferry Irwandi. Wakil Direktur Reserse Siber Polda Metro Jaya AKBP Fian Yunus menyebut aduan yang disampaikan pihak TNI berkaitan dengan dugaan pencemaran nama baik institusi. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan.
Pemirsa, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad membantah telah menerima surat Presiden Surpres mengenai pergantian Kapolri. Menurutnya hingga saat ini pihaknya belum menerima surpres tersebut. Beredar kabar bahwa Presiden Prabowo Subianto telah mengirim surat terkait pergantian Kepala Kepolisian RI Kapolri ke Dewan Perwakilan Rakyat. Namun hal ini langsung dibantah Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad. Menurut Sufmi Dasko, hingga saat ini pimpinan DPR RI belum menerima surat Presiden atau Surpres mengenai pergantian Kapolri. Sebelumnya, tuntutan pencopotan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mencuat saat gelombang demonstrasi yang berujung ricuh pada akhir Agustus hingga awal September lalu. Sejumlah pihak menyorot soal keamanan dan pengamanan hingga korban jiwa yang ditimbulkan akibat unjuk rasa tersebut. Ya, sebelumnya pada Kamis lalu Presiden Prabowo Subianto menggelar dialog tertutup selama hampir 3 jam bersama sejumlah tokoh Gerakan Nurani Bangsa di Istana Kepresidenan Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo Subianto bersama dengan sejumlah tokoh GNB membahas berbagai isu kebangsaan mulai dari tuntutan masyarakat sipil hingga gagasan pembentukan Komisi Investigasi Independen. Bahkan tidak hanya itu, Presiden Prabowo Subianto juga sambut positif usulan pembentukan tim khusus untuk reformasi institusi kepolisian. Tadi juga disampaikan oleh Gerakan Nurani Bangsa perlunya evaluasi dan reformasi kepolisian yang disambut juga oleh Pak Presiden akan segera membentuk tim atau komisi reformasi kepolisian. Saya kira ini juga atas tuntutan dari masyarakat yang cukup banyak. Pemirsa, Polres Metro Jakarta Timur memanggil artis Sherina Munaf dan Uya Kuya untuk klarifikasi dan mediasi terkait dengan insiden penjarahan kucing di kediaman Uya Kuya. Kak Sherina mungkin sedikit Kak Sherina. Pihak Sherina Munaf dan Uya Kuya memenuhi panggilan Polres Metro Jakarta Timur guna mengklarifikasi dan memediasi perihal penyelamatan kucing milik Uya Kuya yang sempat dijarah massa. Usai menjalani mediasi, kedua belah pihak pun sepakat untuk menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan. Nantinya, kucing-kucing milik Uya Kuya yang berada di tempat Sherina pun akan dikembalikan. Kami sebagai dari Polres Metro Jakarta Timur untuk memediator. Dan alhamdulillah ternyata setelah kita mediasikan dari niat yang baik ini menjadikan penyelesaian dengan musyawarah kekeluargaan. Artinya saya memberikan apresiasi kepada kedua pihak bahwa permasalahan itu bisa kita selesaikan secara damai dan saling menghormati. Di lain sisi, Uya Kuya menyatakan masih ada 3 kucing peliharaannya yang belum ditemukan pasca peristiwa penjarahan di rumahnya beberapa waktu lalu. Dari Jakarta, Rizky Paluvi, iNews melaporkan.